Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'du faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ala man ya'ashiqu ومنه صلاة الحاجة فمن وقع ذلك الأمر فمسح حاجة في صلاته وإياه وتعصر عليه ذلك فليصلي هذه الصلاة الحاجة. روي عن غير الشذوذ أنه قال إن الندوة الذي لا يرد أن يصلي العبد في السيارة 16 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي قل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الذي أعز وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد والكرم به سبحان المعروف سبحان العز والكرم سبحان القاضي والحق العاقل العظيم من أرضك ومن بلا رحمة من كتابك اسمك الأعظم وجدك العناء والمجد الكرم العام الذي لا يزال من دون طرف ولا فاجر أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ثم يسأل حركته التي لا نقص فيها فالجاس إن شاء الله تعالى عز وجل. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih seputar syariat tentang yang berkaitan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, alhamdulillah ada beberapa dan ini mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita amalkan itu yang kita pahami dan kita amalkan sesuai dengan syariat. Pada malam ini kita coba lanjutkan untuk membahas sebuah sholat sunnah yang tidak disunatkan untuk kita lakukan secara berjamaah, yaitu adalah sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat ini sesungguhnya bisa kita lanjutkan dari sholat sunat istikharah yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, di mana dengan sholat sunat istikharah kita mohon kepada Allah untuk memilihkan kita yang terbaik dari beberapa pilihan, dengan indikasi bahwa kita diberikan kecenderungan hati kita untuk melakukan pilihan terhadap satu dari beberapa pilihan. Kalau itu sudah terjadi, maka baik untuk kita lakukan dengan sholat sunat hajat untuk lebih mempercepat hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu maka disebutkan bahwa sama membawa ada yang abu masa hajat fi sholatihi min wajibiyah. Siapa saja yang merasa ada kesulitan di dalam mencapai sesuatu, ada kesulitan di dalam mencapai sesuatu yang diinginkannya, baik itu adalah
menyangkut perkara dunia maupun menyangkut perkara akhirat. Itu watasar alaihi dzalika, dan karena itu maka terasa sulit untuk kita bisa secara logika, sulit untuk bisa memperoleh jika kita sampai pada hal kita itu, maka fardusan lihat sholat, maka hendaklah yang bersangkutan melakukan sholat hajat tersebut. Jadi kalau ada sesuatu keinginan kita baik sifatnya dunia maupun ukhra, itu kita disyariatkan untuk melakukan sholat sunnah hajat. Nah, dengan sholat hajat ini katanya para ulama, maka inna minat doa dari ibadah, banyak para ulama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat sunnah hajat. Itu adalah cara berdoa yang jarang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga ya jarang tidak diterima. Kemungkinan besar akan diterima. Asalkan itu ya kita menjalankan syariat sholat sunnah hajat sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang turunkan kepada para sahabat, para ulama, para guru kita sampai. Maka saya yakin apa yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya dengan cara sholat hajat ini, insya Allah itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak doa dan doa, salah satu doa cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan ditolak Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan sholat. Dan sudah ada satu banyak sekali ketika itu yang terjadi yang pilihan berdasarkan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan sholat. Jadi insya Allah kita yakin itu akan diterima, tidak akan ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu secara kaifiat tentu sholat hajat ini sebagai ibadah yang sama dengan yang sholat-sholat yang lainnya. Ada lafaz ihramnya, ada niat, ya. ada juga lafaz niatnya. Itu lafaz niatnya adalah usolli sunnatal hajati. Cuma 2 rakaat ya, rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melakukan sholat sunnah hajat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah dengan 2 rakaat bagus niat kita. Jadi cukup dengan aku berniat untuk melaksanakan sholat sunnah hajat karena Allah Ta'ala sudah cukup. Dan sholat sunnah ini cuma 2 rakaat. Lagi cuma 2 rakaat. Kapan kita lakukan? Ini dia. Kapan waktunya kita melakukan sholat sunnah hajat ini? Bisa siang hari, bisa malam hari juga. Dan tentu lebih aktual di malam hari. Kalau kita lakukan misalnya siang hari, maka jangan kita lakukan di malam kemudian sudah kita harus sebelumnya. Kenapa demikian? Karena sholat hajat ini termasuk sholat sunat yang sebabnya ada di belakang. Jadi semua sholat sunat yang sebabnya di belakang itu tidak boleh dilakukan pada 5 waktu yang sudah kita setelah subuh,
sholat asar dan sebagainya. Itu dapat kita lakukan karena sebabnya di belakang, termasuk juga sholat sunat mutlak sama sholat sunat mutlak, sholat sunat hajar, dan sholat sunat karena sholat sunat musafir itu semuanya adalah sholat sunat yang penyebabnya di belakang. Beda dengan kalau sholat sunat yang sebabnya di depan, maka boleh kita lakukan apa saja. Kalau sholat sunat yang sebabnya di belakang, paham belum ya sholat sebabnya di belakang? Ya maksudnya ya sholat sunat dulu, baru sebabnya di belakang. Sholat sunat, ya sholat sunat musafir misalnya, sholat sunat duluan, kita musafir itu namanya sebabnya di belakang. Sholat sunat duluan, baru kita di belakang musafir. Ini namanya sholat sunat yang sebabnya di belakang. Beda dengan sholat sunat tahiyatul masjid yang sebabnya di depan. Yaitu naik menuju ke masjid, kalau sholat dari sebabnya di depan. Sholat sunat wudhu juga demikian, wudhu dulu, baru sholat sunat. Itu sebabnya di depan. Kalau yang sholat sunat di depan penyebabnya, ya itu ya boleh dilakukan. Ya, bedanya dengan sholat sunat yang penyebabnya di belakang. Kalau sholat sunat di belakang, yang disebab di belakang, dan sholat sunat mutlak. Kalau sholat sunat yang tidak punya sebab dan tidak tergantung waktu, itu tidak boleh kita lakukan pada 5 waktu yang sudah jelas itu. Ya, nah tempat yang ini juga termasuknya itu. Jadi sebabnya di belakang, yang sholatnya duluan. Jika ajarnya belakangan, maka dikatakan sholat sunat yang sebabnya di belakang. Karena itu maka sama dengan sholat mutlak, sholat sunat mutlak dan sholat sunat yang lainnya di belakang tidak boleh dilakukan yang pada waktu-waktu tertentu dan juga waktu yang itu mengenai waktunya. Jadi yang pertama, sholat hajat ini niatnya adalah seperti yang sudah kita ketahui, sholat sunat hajati, sholat ada ini kita sekali lagi usolli itu apa niatnya. Kalaupun tidak baca, ya tidak apa-apa sih. Itu sunat Imam Syafi'i. Itu sunat. Ya, kalaupun tidak apa-apa, yang penting niatnya disampaikan. Dan niat itu ya harus kita lakukan ya pada saat kita takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram dan berniat pada saat dengan dipakai apa itu adanya di hati, menghampirkan untuk di hati kita hampir ya niat untuk melaksanakan sholat yang pokok pada saat takbiratul ihram. Jangan sebelum dan jangan sesudah takbiratul ihram. Ingat sebagai takbiratul ihram adalah ucapan Allah. Pada saat Allah akan mengajar akbar terakhir, karena langsung kita hampirkan niat kita untuk melaksanakan sholat termasuk sholat sunat hajat. Jadi kalau lafaznya adalah tidak hukum dia. Yang hukum adalah justru takbiratul ihramnya bersama niat yang ada. Tapi aktornya itu kita membaca, melafalkan lafaz niatnya, sudah lafaznya orang-orang ini lafaz niat seperti sunnatul hajati ini kita. Makanya pakai di lafaznya apa soal jadi hanya doang selalu. Jadi karena itu dalam kuncinya ada di dan yang lain itu pada itu kepada ini soalnya sudah ada di ya. Jadi dalilnya ya sebuah hadis ya, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Wahid bin Bir. Ini disebutkan bahwa yang tadi itu
Awal hadis itu menyatakan bahwa an-nabiyat doa ibadati hajat Rasulullah mengatakan salah satu cara berdoa yang tidak ditolak oleh orang itu katanya Rasulullah. Yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara an-yusalli al-abdu, bahwa seorang hamba melaksanakan sholat itu adalah cara berdoa yang tidak selesai, cara berdoa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat, sholatnya berapa rakaat? Sintai asyrata rakaatan. Berapa sintai asyrata? 12 rakaat. Ini kebanyakannya. Memang itu sholatnya 12 rakaat. 12 rakaat berarti rakaat berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak dimasukkan 12 rakaat, 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dengan 12 rakaat setiap rakaat salam, 2 rakaat salam sampai dengan yang terakhir. Nanti kami bikin 12 rakaat. Nah, kemudian yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab. Yang biasa setelah takbiratul ihram tentu kita membaca doa iftitah. Dan doa iftitah kan banyak. Ya, ada selafalnya. Ya, jadi doa iftitah yang kita kenal apa sih? Tapi ini yang kita kenal yang biasa itu. Bukan bilang mulainya Allahu Akbar kabira. Jangan Allahu Akbar, jangan. Yang benar adalah Allahu Akbar Rabban, Allahu Akbar kabira. Jangan kabira. Jadi Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira, subhanallah bukratan wa asila. Boleh jadi itu boleh. Ya. Boleh nanti merupakan salah satu doa kita itu sampai dengan doa asila boleh nanti di sana. Terus yang selanjutnya ini wajah ada wajah kita selanjutnya itu boleh tanyakan dengannya. Artinya bahwa ketika kita membaca doa kita sampai dengan doa asila, berarti juga kita gabungkan dengan doa yang lain yang wajah kita ada itu. Itu maksudnya. Jadi boleh tidak mulai dari Allahu Akbar tapi itu wajah bukan ini wajah. Tidak harus mulai dari takbiran. Sudah terpotong. Bukan potong. Ini artinya ada dua entitas yang kita gabung gitu loh. Dan ini yang kami aktor. Ini ada dua entitas yang kita gabung. Ya, yaitu sampai dengan Allah dan Allahu Akbar kabiran sampai dengan bukan wasilah itu satu doa kita. Itu. Kemudian kita lakukan ini wajah ulama sampai dengan terakhir itu satu doa kita yang lain. Berarti ketika kita membaca ayat kita dari Allahu Akbar kabiran sampai dengan yang terakhir berarti menggabungkan dua doa kita. Jadi itu oleh Allah. Ilmunya sampai akhir. Sampai akhir. Dan kita menggabungkan dua doa kita artinya. Dan itu yang lebih akmal daripada memakai salah satu yang buat lagi. Ya. Boleh dasarnya boleh. Boleh misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran berhamdulillah katsiran. Subhanallah wa bihamdihi. Di sana masukkan cukup. Di sana apa itu? Kalau kita nah, atau misalnya Allah negatif wajah atau ini wajah dan seterusnya. Itu berarti doa kita baca. Jangan doa kita baca. Tetapi ketika kita Allah Akbar kabiran akhir bulan masyidat ini wajah Rahman terus terakhir, maka itu berarti kita memakai dua kita menggabungkan dua doa kita. Dan itu yang lebih afdal dibandingkan dengan satu doa itu masih ada yang lain ya doa juga masih banyak yang lain ada beberapa hanya dua termasuk
termasuk yang sering apa dilakukan. Ya, itu yang itu tuh. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar Ibrahim Mubarak Allah ya itu kenapa terbanyak masuk wal maghrib dan seterusnya. Bila dari sah hadis sahih, hadis apa? Syaitan yang syaitan riwayat hadis yang sahih sekali riwayat Bukhari Muslim. Saya bicara dengan orang kafir. Namanya itu juga bagus untuk memang itu ada rekomendasi Rasulullah. Allah membarik bain wa bain al-qadaya karena ada termasuk maulid. Apalagi sebenarnya membarik bain wa Allah menaqini min khasaya kama khasal dengan dasar. Itu satu baiknya yang lain. Nah, itu setelah terlihat dan lanjut dengan ayat sudah, kemudian baru kita baca surat Al-Fatihah. Ini biasa kata Al-Fatihah dengan walaupun dan sambil kita kemudian baru kita lanjutkan tiba muncul pertanyaan dia kan apa kita baca ini dia yang menarik secara prinsip bebas saja. Tetapi kalau mau menurut Rasulullah ya ikuti sesuai dengan apa yang apa yang disampaikan Rasulullah karena di sini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya Rasulullah bersabda setelah itu yaqra'u fi kulli rak'atin min kitab ayat al-kursi yaitu bagian suratnya ada ayat-ayatnya adalah ayat kursi ayat kursi ayat kursi banyak dipakai di berbagai surat ayat kursi semua kan kita apa ya kursi ya karena yang penting begini ayat ini jangan sampai kita di dalam yang tidak apa. Jadi surat-surat apa ayat-ayat yang penting begitu yang harus kita berusaha dia berupaya bagaimana caranya menghafal ayat ini dan ada ayat yang di situ kan. Bahwa kita wal fakir karena memang hebat sekali ayat yang luar biasa. Ada ayat luar biasa. Karena dengan apa itu? Dengan ujian-ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut tentang apa itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang luar biasa. Makanya sering dipakai. Sering direkomendasikan oleh Rasulullah kita pakai dalam berbagai pertama ayat kursi berapa kali cukup satu kali doang terus selanjutnya apa kemudian setelah selesai ayat kursi lanjutkan dengan qul huwallahu ahad biasa ada masalah jadi pertama setelah selesai Fatihah kita baca ayat kursi lanjutkan dengan qul huwallahu ahad ikhlas satu kali untuk apa setiap rakaat sama ayatnya rakaat pertama rakaat kedua sama nanti dengan rakaat sama lagi rakaat pertama ayat kursi berbuat tidaknya jadi ayat kursi dan berbuat kalau sudah selesai ini yang lumayan panjang ini kalau sudah selesai artinya sudah selesai sudah selesai melaksanakan sholat saja yang 12 rakaat kita itu sudah selesai baru kita membaca wirid yang direkomendasikan dari khususnya yang kita disyariatkan oleh Rasulullah kita baca setelah melaksanakan setiap sholat hajat berarti yang terakhir 12 salam di salam pada terakhir 12 sini kita baca wirid khusus. Apa wirid khususnya? Yang wirid khususnya dan dimulai dari Rasulullah Subhanalladzi la ilaha illa huwa Subhanalladzi a'ta bil majdi wal karramati Subhanalladzil hamdil izzi wa barakatuh Subhanallah
as'aluka bima'amudil izzi min arsyika amin ta'arrahmati min kitabika bismillahirrahmanirrahim al-amru dzikra al-ahsan wa kalimatika ta'amatil a'amatil lati la jarilhunna farhun wala fajir an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Panjang linknya Ustaz. Panjang, tidak panjang. Dapat yang itu sudah tiang kopi. Bisa. Mungkin kita sila. Amin. Kaki kiri. Dalam penjelasan melaksanakan sholat hajat itu, insya Allah semua kita paham. Oke. Yang ingin dia tanyakan, kan sholat sunat hajat ini bisa dilakukan siang atau malam hari. Gambar ini Ustaz. Kalau maupun malam. Gaul kan ini kan waktunya bisa siang bisa malam. Dan peninggi katakan kalau tidak salah saya dengar ada ya setelah. Jangan dilakukan setelah waktu pada yang 5 itu. Maksudnya Ya setelah asar. oh iya atau Subuh. Pada pas saat pada imam pada saat persis jam sebelum sholat kita sholat. yang ingin dia tanyakan. Masih Katakanlah misalnya ini kan insya Allah rata-rata istiqomah melaksanakan sholat sunat tahajud maupun sholat sunat duha. Apakah setelah sholat duha dulu atau sebelum sholat duha kita laksanakan sholat hajat itu, atau sebelum kita melaksanakan sholat tahajud atau setelah kita melaksanakan sholat tahajud, yang mana yang lebih afdal? itu tidak dikatakan yang bilang waktunya adalah jangan yang 5 waktu saja, baik setelah sholat duha. Nah, maksud saya mana yang didahulukan maksudnya? Mana tidak masalah. Misal sholat duha mau didulukan sholat saja tidak apa-apa, belakangi tidak apa-apa. Mana tidak dikatakan ini yang lebih apa di benda. Tidak. Itu pilihan kita tergantung dari cacatnya. Asalkan jangan waktu yang kedua. Itu yang lain dan lagi terus coba saya tanya karena sholat hajat ini adalah sholat yang sebabnya di depan, di belakang namanya di belakang. Nah, apakah kalau sudah kita lakukan sholat hajat ini sesuai dengan hajat kita, kemudian terpenuhi, begitu, apa kita berhenti sholat hajat? Dan kalau sudah hajatnya sampai, sudah modal hajat kita nyampe, kan? Sudah selesai. Jadi insidental ketika sholat. Jadi sesuai dengan Iya, sudah tinggal bersyukur sekarang. Ya kan? Sesuai dengan saya. Sudah. saya pikir kayak sholat duha. Terusnya Untuk bersama kita terpenuhi insidental. Tergantung hajatnya, kalau rutin Nanti kalau ada hajat yang lain, nanti gitu. ganti proyeknya. Iya. Bapak nanti hajatnya minta supaya dapat istri lagi. Agar supaya usaha kita berhasil untuk hajat dunia. Bisa juga untuk hajat sekarang juga batapan seseorang. Ini jadi pengalaman saja. Ada yang pernah dengar dan cerita. Seseorang yang bangun malam, bangun malam, Satu malam. dia pertama melakukan sholat
Taubat. Sholat taubat lain ya. Kemudian yang kedua baru tahajud. Ya. Ketiga baru Baca. fajar. Di situ dia melakukannya seperti itu. Bagus, berarti artinya ya kita melakukan ibadah malam yang kami banyak sholat kita bisa lakukan. Cuma masalahnya ada batasannya. Jangan ya tidak dalam artian maksudnya kalau semalam suntuk kita sholat tidak boleh. Hanya sebagian kalau jangan begitu. Bukan serta tidak. Cuma kita dilarang oleh syariat untuk menyiksa tubuh kita itu maksudnya. Jangan sampai kita terganggu kesehatan kita tidak boleh. Banyak. Ya, jadi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jangan sampai kita terganggu kesehatan kita. Dilarang kalau yang tidak baik orang malam suntuk dia sholat tidak baik. Sunnah bukan Selesai istirahat. harus tidur harus makanya yang namanya sholat tahajud terus tidur karena memang tidur itu penting gitu. Iya, jadi itulah makanya diatur demikian di syariat. Jadi kita tidak boleh melakukan sholat semalam suntuk karena itu merugikan tubuh kita akan menjadi sakit tidak enak besok lagi bekerja. Ya, itu maksudnya. Oh, sangat itu dilarang melakukan yang semuanya. Apa nama Ustaz? Silakan. Ada yang menyampaikan sholat tahajud digabungkan aja doanya nanti di antara doa sholat tahajud dengan hajat kita selesai. Doa silakan saja ada masalah. Ini sholat dulu sholat hajat, sebelumnya sholat tahajud kan belakangan. Setelah sholat hajat atau sholat tahajud, doanya itu kan ada masalah kalau doa. Ya. Tapi harus 12 rakaat. Nah itu dia sekarang belum selesai ini baru itu dulu kan. Jadi ini sholat sunat hajat yang 12 rakaat. Itu amalannya seperti itu. Jadi setelah ini dulu nih. Jadi ini amalannya adalah yang ini. Subhanallah dan dalam qalam. Jelas ini bisa dibaca ini. Ya. Subhanallah dan dalam qalam. Subhanalladzi ta'affafa bil majd wal karam subhanalladzil izzi wal karam subhanalladzil qawl as'aluka bi ma'afil mu'azzin min arsyika wa bi rahmatin min jilalika wa bismika al-aqwa min jaddika al-a'la wa kalimatika at-tammah bidzalika jannatu sabarun wa la fajir salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah kirimnya. Doanya belum ini. Nah, setelah ini baru kita berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Lunas apa? Baik dengan bahasa Arab, kalau bisa, kalau enggak pakai bahasa Indonesia saja, pakai bahasa Sasak, bahasa Lima, silakan. Kira-kira terbaca mirip Yang ini ketuanya paling tidak bagus untuk diganti. Saudara ada yang di bawahnya lagi nih. Nah, bentar yang ini belum penjelasannya di bawah ini. Jadi itu yang di atas ini. Ya, silakan kita baca zikir ini ya sampai dengan wakaan Sayyidina Muhammad. Kemudian mohon pada Allah hajat kita sudah dihajatkan. Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita masing-masing. Ya, kalau pakai bahasa Lima saya tidak ngerti apa bunyinya. Jangan ditekan pakai. Ya, pakai bahasa Lima. Mungkin lebih busuk pakai bahasa Lima, pakai bahasa Arab mungkin bagus lebih busuk. Jadi bahasa Indonesia tak apa. Jadi makanya doanya tidak ditentukan di sini, tidak ada nafas doanya tidak ada di sini. Karena memang jelas doa membaca doa itu baik dengan baca apa masih baik. Karena kita di luar sholat, jadi doa. Silakan. Ya Allah kami mohon, ya Allah kami mohon. Setelah belajar silakan ngomong seperti itu. Saya dengan apa ya? Kalau bisa bahasa Arab misalnya, terus juga laki-laki dengan bahasa Arab pakai bahasa Arab. Terus atau juga mampu untuk merangkai kalimat pakai bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka apa misalnya kan? Ya, kalau enggak pakai bahasa Sasak, malah nasihat itu jarang dia berdoa pakai bahasa Arab.
sama saya dipancar kemudian jarang sekali ya berdoa pakai bahasa Arab itu bahasa Sasak saya kan pakai bahasa Indonesia campur Indonesia bahasa Sasak yang dia mungkin kalau seandainya dia bisa bahasa Bima juga saya yakin nggak bisa bahasa Bima aja makanya yang dia pakai adalah bahasa Sasak bahasa Indonesia yang banyak di sekarang seperti itu. Nah itu yang karena akan berusul mungkin ya mungkin dekat kita dengan Allah ketika kita berdoa dengan apa itu dengan khusus itu yang pertama ya dan setelah yang sedikit itu yang 12 rakaat Nggak boleh kurang Ustaz yang 12 rakaat. ya Harus 12 rakaat. iya 12 rakaat dari rakaat pertama sampai rakaat 12 ya dari rakaat pertama. Kemudian ini sudah dijelaskan ya, sumaya harus hajatan dan kita maksud. Ada syaratnya cuma ya hajat yang dipokokkan itu jangan itu hajat tentang apa yang berkaitan dengan maksiat. Mohon supaya aku dapat nomor misalnya atau untuk dalam hotel misalnya kan menang tidak boleh haram. Mohon pada Allah yang tidak maksiat karena yang maksiat haram sebetulnya. Meskipun kata ulama ya meskipun kalau menahan karena yuqal orang ulama fajabu insyaallah taala kalau itu yang dilakukan oleh seorang hamba rasa apa seorang juga merasa saja kemudian setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu kalau mohonnya adalah yang tidak maksiat maka dikatakan fajabu insyaallah Allah SWT menjawab. Ini dari Rasulullah dari Nah, bahkan para ulama mengatakan kalau akan yukol la tu'allimuna disupaha itu. Cuma jangan ajarkan ini cara berlatih kepada orang jahat. Orang jahat, ya. Kenapa? Nanti kayak ketahuan kira apa maksud dari jawab jasa. Nanti dia pakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Ada kemungkinan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Khawatir nanti diterima. Kalau kita ingin maksiat, kan ini janganlah diajarkan pada mereka yang sudah kenal ini. Mungkin pada orang yang sudah berkuasa, jangan dia pakai nanti mungkin akan dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai segitu sholat ini. Yang Bisa seher dengan ya bisa seher dengan termasuk yang begitu jadi kalau orang jangan ya kalau segeger dapat yang benar segeger kalau umpamanya mau mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala Ya Surya. ya ini pas segeger yang palingan ini Ya, pada Allah yang mereka ya caranya seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian lama-lama terus nah ini dia watah sulu birok ini yang diterima Allah akan jadi dan boleh juga dilakukan dua rakaat. Boleh dua rakaat cuma tapi yang bagus jangan kabul dan berperasaan. Tapi boleh selalu saja dua rakaat. Boleh 2 rakaat. Sama dengan yang tadi itu niatnya sama. Saling berkata ini, ya ayatnya juga sama, cuma pakai rakaat doang. Boleh. Ringan jadinya kan? Ya. Ringan jadinya ringan. Ya silakan aja. Tapi ada yang sudah yang berat sedikit nggak apa-apa. Ya, bagus. Maka tapi ada yang kedua. Maka sujud di rakaat tadi boleh juga 2 rakaat. Nah, kalau yang 2 rakaat ini walusolli pada matan Nabi Sallallahu. Nah, setelah itu ya wa yaqulu la ilaha illallahul halimul karim. Ini wiridnya itu maksudnya. Yang di bawah ini pakai wiridnya. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul azizul azim.
Subhanallah rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seterusnya. Allahumma inni as'aluka mujibat itu ayat-ayat biasa kita pakai. Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatika wa azaima nasratika wal ghanimata min birrik wassalamata min kulli ismin la tad'ani zamban kita wa faqru wa rahman kita sallallahu wa la hajatan ya akal illa qabaita. Kemudian lanjutkan dengan apa? Jadi nanti itu perayaan Ustaz sekarang ya Oke. Jadi yang pertama subhanallah ini Itu yang 12 rakaat. 12 rakaat. Kalau 2 rakaat enggak. Jangan entah, jangan zakat yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Iya. Ya kan? Jadi tidak ada wiridnya kalau 2 rakaat ini. Iya wiridnya. Udah bisa bagi yang ini dulu. Wiridnya ya. Ya, ini diluruskan dengan hadisnya Yang di bawah ini wirid hanya untuk 2 rakaat. Itu 2 rakaat. Yang di atas itu 12 12 rakaat. Ini 12 rakaat ini setiap habis 2 rakaat. Enggak, terakhir. Saya ingat pertanyaannya Haji Kirim. Bednya tahajud, bednya sholat taubat, bednya balik tahun yang kebenar di daerah-daerah. Iya, betul. Makanya kalau itu berat, masa kerjakan cara begitu. Satu saja. Ambil dua-dua. Ambil satu atau dua misalnya. 12 rakaat yang tahajud kan malam-malam jalan belum. Namun apa dia apa sih bahkan kondisi kita sehingga sehingga akan mengganggu kesehatan kita dengan cara dan tidak boleh kita lakukan memang tapi apalagi kita mau kita kali dikit saja bisa kita pakai yang 2 rakaat dengan dirinya seperti ini dan terakhir adalah doa percayanya kita inginkan perjanjian Islam ini kemudian di mana-mana setelah kita mohon kepada Allah terkait dengan hajat kita boleh kita doakan yang kebal boleh juga doakan kita boleh ya boleh ya silakan aja dan sekarang kita lah kalian ini mana yang mau dipakai 12 satu rakaat silakan jelas dikit nah itu makanya dijadikan di sini dikatakan ya. Jadi itu wassalam ala hajat nantinya Allah baru itu baru kita berdoa. Berdoa sekalian ini berdoa bebas kalau bagian bahasanya silakan. Ya. Karena mungkin kalau kita semua tidak bisa menyusun bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Ya, pakai kalimat bahasa Arab mungkin agak susah misalnya karena nggak tahu apa yang diajarkan gitu kan. Nah, itu benar-benar masalah bahasa. Jika itu terjadi tidak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia saja misalnya. Aku bahasa Indonesia misalnya kurang, ada rasa kurang khususnya. Pakai bahasa Sasak, pakai bahasa Bima. Nah, jelas dikit. Oke, cuma mudah-mudahan kita bisa amalkan ketika kita hajat dunia maupun hajat akhirat. Asalkan jangan hajat yang maksiat sekali-kali. Sampai-sampai diwasiatkan dikatakan kepada jangan ajarkan kepada mereka yang tidak bagus nanti dipakai yang maksiat jangan. Kenapa? Karena berpotensi untuk diterima. Yang kata begitu Allah Subhanahu wa taala kan yang nantinya ya Termilik si dengan ini pada bagus. Ayo. Bagus. Geger. Iya, kan itu Pak. Jangan pakai jelas seperti dia Ajar istri lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.